Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus keneh ya. Iki mau cerita bal-balan intermezzo. Setelah keluar dari rumah, tadi saya jelaskan kuping kanan diazani dibacakan surat Ikhlas, surat Al-Qadar, doa Imra'atu Imron. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Juga iqomah di telinga kiri, ngono ya. Setelah itu selesai, kemudian yang mau pergi menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, juga ke Madinah untuk ziarah. Menurut Imam Ghazali dalam manasiknya, kemudian berdoa, Allahumma bika intasyartu wa alaika tawakkaltu wa bika i'tasamtu wa ilaika tawajjahtu. Allahumma anta thiqati wa anta rojai. Fakfini ma ahammani wa ma la ahtammu bih wa ma anta a'lamu bihi minni. Azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma zawwidni taqwa waghfirli dzunubi wa wajihni lil khairi aina ma tawajjahtu. Setelah selesai berdoa, tapi jangan lupa doa ini dibacakan setiap di mana kamu berada. Sampai bandara dibaca, sampai di manapun doa ini ketika mau berangkat meninggalkan tempat itu seyogjanya dibaca. Setelah itu melangkahkan kaki karena ini untuk kebaikan ya tentunya mendahulukan kaki kanan. Dengan tujuan pergi menuju Makkah Madinah untuk beribadah haji. Ke Madinah untuk ziarah ana ing ngarsane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhlaskan toto ati sing seikhlas mungkin. Kalau kemarin sempat ono ria sithik-sithik, sempat pamer sithik-sithik, pada saat ini usahakan sudah mulai berusaha seikhlas mungkin. Sudah mulai menjaga jawareh, anggota tubuh, khususnya lisan dan tangan maupun anggota tubuh yang lain, jangan sampai izak terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih menjaga hati. Ngoten nggih. Agar selalu ikhlas pada Allah, selalu menjaga sifat mahmudah, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan sifat mazmumah. Setelah itu tradisi di Desa Jogoloyo membaca ihram, ngoten nggih. Membaca talbiyah. Akan tetapi tradisi ini saya kira juga baik, akan tetapi kalau diniati ihram dari sini jelas terlalu berat. Akan tetapi apabila bisa melakukan ihram dari rumah, maka itu akan lebih baik. Sekalipun tentu lebih sulit. Karena apa? Karena Rasulullah pernah ngendikake barang siapa ihram dari Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram, maka ditanggung masuk surga. Karena apa? Karena jaraknya jauh, perjalanan sulit, tetap menjaga
ihram, tentu pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga apabila kamu mampu niat ihram dari rumah. Oh itu jelas sangat baik, tapi jelas sangat sulit. Kemudian fuqaha membahas, baik mana? Lah kalau daripada kesulitan nanti menimbulkan melakukan mahdzuratil haji, lebih baik nanti niat ihram di mikot makani. Ngoten nggih, ampun salah paham. Kalau talbiyah ini kamu niati mulai ihram, berarti mulai itu tidak boleh melakukan mahdzuratil haji. Ya, kita mengikuti yang niat ihram di mikot makani sajalah. Karena kalau niat ihram dari rumah jelas sangat berat. Sekalipun pahalanya lebih besar. Setelah itu membaca talbiyah, kemudian ketika mau naik kendaraan, maka sebelum naik, tapi sebelum duduk di jok kendaraan membaca doa ini. Bismillah wabillah wallahu akbar. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri kullahu ilaika wa tawakkaltu fi jami'i umuri 'alaika anta hasbi wa ni'mal wakil. Setelah itu duduk di kursi atau di jok kendaraan. Setelah duduk di jok kendaraan, doa ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 7 kali. Kemudian setelah 7 kali membaca doa, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma antal hamil 'ala zuhri wa antal musta'an 'alal umur. Kemudian itu kan doanya sebentar. Selama perjalanan yuk tetap memperbanyak zikir tahmid. Ngoten nggih. Tahmid, tahlil, tamjid dan sebagainya. Setelah mau turun dimanapun, turun dari kendaraan di tempat manapun, baik di KBIH, naik kendaraan menggunakan doa tadi, turun ke bandara, yo membaca ini. Jadi ini doa selalu dibaca ketika naik turun kendaraan. Ketika turun kendaraan, doa Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma daroina wa rabbal bihari wa ma jaroina as'aluka khaira hadzal manzil wa khaira ahli wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi isrif anni syarra syarrihim. Ini dibaca setiap turun dari kendaraan. Nah, setiap turun dari kendaraan, selagi mungkin melakukan sholat sunnah, dianjurkan sholat sunnah. Nah, 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Setelah sholat, berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati la yujawiruhunna barun wala fajirun. Niki mboten birun nggih, barun elek wala fajirun min syarri ma khalaq. Allahumma bika intasyartu wa 'alaika tawakkaltu wa bika i'tasamtu wa ilaika tawajjahtu. Allahumma anta thiqati wa anta rajai fakfini ma ahmani wa ma la ahtammu bih wa ma anta a'lamu bihi minni. Azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuk. Allahumma zawwidni taqwa waghfirli dzunubi wa wajjihni lil khairi aina ma tawajjahtu.
Lah, kemudian apabila masuk waktu maghrib, berarti surup. Setiap mau masuk maghrib, dianjurkan berdoa. Allahumma ya Allah ya ardu ya ardu. Doae setiap mau masuk maghrib berarti surup. Ya ardu Robbi wa Rabbuki Allah. A'udzu billah min syarriki wa min syarri ma fiki wa syarri ma dabba aliki. A'udzu billahi min kulli asadin wa aswad wa hayatin wa aqrab wa min syarri sakinil balad wa walidi wa ma walad. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Itu doa setiap mau masuk waktu malam. Lah, ketika dalam perjalanan kok ada gangguan berbentuk apapun, secara umum bisa dikategorikan mau diserang musuh, membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi wa imam bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Kemudian surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain dan doa ini. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah masyaallah. La ya'ti bil khairi illallah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara Allah muntaha wala dunallah malja kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz tahassantu billahil azim wasta'antu bil hayyil ladzi la yamut Allahumma ahrisna bi'ainikal lati la tanam wa waknufna bi ruknikal ladzi la yurab Allahumma rahamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta siqatuna wa rojauna. Allahumma a'tif alina quluba ibadika wa amanika bi ra'fatin wa rahmah innaka anta arhamur rahimin. Nah, untuk yang mempunyai ijazah yang lain juga baik dibaca. Ngoten nggih. Ini ijazah, ini doa dari Imam Ghazali yang dicatat di manasiknya. Lah juga perlu diperhatikan jamaah seyogjanya tidak boleh meninggalkan rombongan kecuali harus ada teman, juga tentu harus seizin ketua rombongan. Ojo celelang-celeleng dhewe ketinggalan barenggo Rasido Weroh Mekah. Apalagi orang perempuan, ngoten nggih. Apalagi perempuan, minimal kemarin ditemani 4 orang perempuan. Nek ana wong wedok siji kudu ditemani wong papat. Wong wedok papat. Lah, kalau sudah ada suami ditemani suami atau mahram ditemani mahram. Kemudian teori tidur. Teori tidurnya Rasulullah ini yo baik, akan tetapi kalau belum dibiasakan ya sulit. Tidurnya Rasulullah ketika tidur di awal malam, maksudnya gasik tidure, maka bantalan memakai apa? Lengan. Berarti bantalan memakai lengan. Apabila tidur di akhir malam, maka bantalan di telapak tangan. Siku diangkat ke atas. Itu teori tidurnya Rasulullah yang diterangkan di manasiknya Imam Ghazali. Kemudian sudah maklum ketika jamaah haji Indonesia itu dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama biasanya mendahulukan Madinah. Gelombang kedua mendahulukan Makkah.
Untuk jamaah haji gelombang pertama mendahulukan Madinah. Ketika perjalanan menuju Madinah, ya seyogyanya mulai mengamalkan adab yang khusus mau ziarah ke Madinah. Ngoten nggih. Di antaranya ketika jelas mau kendaraan sudah mau mengambil mendahulukan Madinah, ya tentunya disunahkan mandi. Mandi yang komplit, ya pakai tatoyub dan sebagainya, memakai pakaian yang bersih. Di sini diutamakan bersih putih, tidak mengutamakan yang bagus, tapi yang penting bersih putih. Juga memakai tatoyub, memakai parfum. Kemudian niate ojo salah. Mayoritas ketika kita mau ke Madinah diniati melaksanakan sholat arba'in. Benar enggak niat sholat arba'in? Benar, tapi kurang tepat. Karena apa kok kurang tepat? Karena sholat arba'in itu bisa dilakukan dimanapun berada. Kita ke Madinah diniati yang ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali harus di Madinah. Apa itu? Ya melaksanakan hadis man hajja walam yazurni faqad jafani. Kalau ada orang pergi haji kok tidak ziarah pada aku Rasulullah, itu orang yang keras, itu orang yang sombong. Sehingga Rasulullah ndawuhi man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Orang yang ziarah pada makbarohnya Rasulullah ketika Rasulullah sudah sedo, itu sama saja ziarah ketika sowan ketika Rasulullah masih hidup. Jadi jenengan ziarah hukume padha karo kita sowan ana ing ngarsane Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ngoten nggih. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan ketika menuju ke Madinah niatnya kita mau ziarah sowan ana ing ngarsane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak penjelasan-penjelasan atau hadis-hadis yang lain. Man zaroni ba'da wafati fakannama zaroni fi hayati. Ada yang lain, menja'ani zairon la yuhimuhu ila ziyarati kana haqqan 'alallahi subhanahu an akuna lahu syafi'an. Berarti mendapatkan syafaat, ditanggung Rasulullah mendapatkan syafaat. Ada yang lain, man wajada sa'atan walam yafdu ilayya faqad jafani. Bahkan di kitab I'anatut Thalibin diterangkan walizairi kuburin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru karomatin. Barang siapa mau ziarah di makbarah Rasulullah mendapatkan 10 kemuliaan, di antaranya yaitu arfa'al marotib. Derajatnya diangkat wabuluhu asnal matolib. Insya Allah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan sukses. Wa qadul ma'arif wa badlul mawahib wal amnu minal ma'atif wa tadhhir minal ma'ayib wa tashilil maso'ib wa kifayatin nawaib wa husnil awaqib wa rahmati rabbil masyariqi wal maghrib. Itu keistimewaannya untuk orang yang mau ziarah ke makbarah Rasulullah, membayangkan Rasulullah masih hidup. Itu penjelasan dari kitab I'anatut Thalibin. Kita kembali ke penjelasan manasiknya Imam Ghazali.
selama perjalanan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. Sholawatnya bebas tapi yang penting memperbanyak. Mangko soda ziyaratal Madinah fal yusolli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi katsiran. Ngoten. Kecuali membaca sholawat yo doa. Berdoa. Lebih khususnya lagi wa idza waqa'a basaruhu ala hitonil Madinah. Ketika kota Madinah sudah tampak dari kejauhan, kita dianjurkan berdoa. Doane ngene, Allahumma hadza haram rasulik faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal azab wa su'il hisab. Kalau itu di manasiknya Imam Ghazali. Karo di i'anatu tolibin ditambahi waftahli abwa barahmatik warzuqni fi ziyarati nabika marzaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfirli warhamni ya khaira mas'uli. Allahumma inna hadha huwal haram alladhi haramtahu ala lisani habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'aka an taj'ala fihi minal khairi wal barakah mislama huwa yahrumu baitakal haram faharrimni 'alan nar wa aminni min 'adzabi yaumi tab'atsu 'ibadaka warzuqni min barakatika ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika wa waffiqni fihi li husnil adab wa tarkil munkarat. Ini ki intaha apa i'anatu tolibin. Setelah masuk Madinah, ya seyogjanya kita andap asor. Bahkan dianjurkan jalan kaki dari apa batas kota sampai ke Masjid Nabawi. Tapi kalau dirasa terlalu sulit ya kita boleh tetap naik kendaraan. Jadi tetap andap asor mengagungkan kota Madinah juga sambil berdoa, dan itu diterangkan fa iza dakhalaha ail Madinah falyadkhulha mutawadhi'an mu'azziman. Berdoa dungone ngene. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu di manasiknya Imam Ghazali. Kalau di i'anatu tolibin kecuali doa itu ditambah bismillah masyaallah la quwata illa billah rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hasbiyallah amantu billah wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ilaika kharajtu wa anta akhrajtani. Allahumma sallimni wa sallim dini wa raddini salima. Raddini itu bisa pulang dengan selamat fi dini kama akhrajtani. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqi mamsya'i ilaika hadza fa inni lam akhruj asyarron wala bagdoron wala riyaan wala sum'atan walakinni kharajtu ittiqa asukhtika wa batigha amrudotika ma'rufaka as'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilanil jannah. Kecuali itu selalu mengagungkan Rasulullah, membayangke seolah-olah melihat Rasulullah. Kita berusaha membayangke taat. Kita membayangake kangen bertemu Rasulullah, kangene kekasih terhadap kekasih. Juga berpikir takut
berpisah dengan Rasulullah. Kecuali itu kita memperhatikan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ketika kita sowan pada Rasulullah, kita dianjurkan untuk shadaqah atau istilahnya membawa buah tangan. Nah, kalau sekarang Rasulullah sudah tidak ada, dalam arti pun sedo, ya sodakoe dikasihkan pada fukoro Madinah, masakin Madinah, maupun yang lain yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan masuk Masjid Nabawi melalui pintu Jibril. Jadi pada saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu selalu datang dari pintu itu. Usahakan masuk dari pintu Jibril. Akan tetapi kalau di situ berdesakan, kita tetap dianjurkan menjaga keselamatan. Ngoten nggih. Sebelum masuk pintu masjid, berhenti sejenak seolah-olah minta izin sowan nengarsane Rasulullah. Membayangkan bahwa Rasulullah sedang duduk di masjid, sedang takdib mengajar sahabat-sahabatnya. Juga jangan lupa tobat pada Allah agar hati kita murni, bersih. Kemudian masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Ngoten nggih. Itu tambahan dari kitab I'anatul Thalibin. Jadi kemudian setelah masuk kota Madinah, mendahulukan ke masjid atau ke maktab, hotel. Kalau disepakati sebaiknya mendahulukan ke masjid. Akan tetapi dalam permasalahan ini menurut pendapat saya seyogyanya mengikuti arahan ketua rombongan. Karena mereka yang lebih berpengalaman. Lah, tadi sudah saya singgung sedikit di Masjid Nabawi. Itu kita niat ziarah nengarsane Rasulillah. Kita yakin bahwa Rasulullah masih hidup. Bal ahyaun. Ngoten nggih nek ning juz 4. Walakin la yash'urun. Masih hidup, kita sowan. Apakah lantas meninggalkan sholat arba'in? Enggak, ya kita tetap memperhatikan sholat arba'in. Tapi tujuan pokoknya ke Madinah adalah ziarah. Ngoten nggih. Lah, ning Masjid Nabawi iku ana panggonan sing mustajabah, tempat-tempat makom mustajabah. Sing paling terkenal ning Raudhah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma baina qabri wa mimbari Raudhah miryadil jannah wa mimbari ala haudi muttafaq alaih. Jadi tentunya kita berusaha maksimal untuk datang di Raudhah. Akan tetapi kalau berdesakan, mencari waktu sekira bisa di Raudhah. Ngoten nggih. Usahakan jangan sampai tidak bisa di Raudhah. Kalau pada pertama karena banyak orang, cari waktu yang kira-kira sepi. Ngoten, usahakan semaksimal mungkin. Itu anjurannya Imam Ghazali. Tidak hanya Raudhah, di mimbarnya Rasulullah.
Begitu juga di romanah. Jadi ojo salah paham, mungkin jenengan wis tau krungu apa urung. Ndonga ning romanah gak kalah mustajabe nalika ning rondo. Lah ketika di romanah usahakan menyentuh, megang tabarukan pada Rasulullah, memegang romanah. Karena apa? Romanah ini dulu untuk pegangane Rasulullah ketika mau melaksanakan khutbah, mau turun dari mimbar. Jadi romanah kuwi pegangane Rasulullah ketika naik turun mimbar. Wa yustahabu ayyadu aliyat ala romanah as-sufla allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu 'alaiha 'indal khutbah. Wa fi tarihil Madinah annatula romanah romanat annatula romanatayil mimbar allataini kana yumsikuhuma sallallahu alaihi wasallam biyadaihil karimatain idza jalasa iku shibrun wa usbu'ani. Jadi shibrun wa usbu'ani, 2 jari. Juga di ustuwanah, ngoten nggih. Ustuwanah iki uga mandi, aja salah paham. Usahake di ustuwanah. Juga di makbaroe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ustuwanah iku ning ndi? Ustuwanah iku panggonan sering kanggo pinaraane Rasulullah zaman tesih sugeng. Baik nunggu jamaah maupun nunggu sahabate. Ustuwanah itu apa? Tiang Masjidil Haram. Ngoten nggih. Lah, itu perlu kamu apa ya? Kamu perhatikan, ini tak kasih bocoran. Jadi saya kasih bocoran 2 ya. Nek ning mimbar kan jenengan ning rondo jenengan wis sering krungu, ning makbaroe Rasulullah sering krungu. Mungkin ning ustuwanah karo romanah urung tau krungu, iki tak kei bocoran. Aja ngantek nglewatke momentum ibadah ning romanah. Muga-muga engko ana kesempatan jelasake ibadah ning romanah piye, ibadah ning ustuwanah piye, ngoten nggih. Kemudian adabnya beribadah dan berdoa di Masjid Nabawi menurut Imam Ghazali. Jadi ketika di romanah adabnya beribadah di Masjid Nabawi, sholat tahiyatul masjid di sebelah mimbar. Di sebelah mimbar. Lah terus usahake mimbar di sebelah bahu kanan. Upama iki mimbar, iki bahu kanan. Apabila berdesakan, cari waktu yang tidak berdesakan. Jangan sampai tidak bisa. Jadi usahake golek waktu sing ora berdesakan sampai kamu apa bisa apa tadi sholat tahiyatul masjid di sebelah mimbar. Sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidil haram. Apabila tidak bisa ya sebisanya, tapi usahakan mencari waktu sampai bisa. Kemudian meletakkan tangan di romanah. Romanah sudah saya jelaskan tadi. Ketika meletakkan tangan di romanah, tempat pegangannya Rasulullah pada saat khutbah, usahakan kita sambil membayangkan bahwa Rasulullah sedang khutbah dan jenengan menerima nasihatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyadu ayatahu ala romanah tadi. As-sufla allati kana Rasulullah yad'u yadahu 'alaiha 'indal khutbah.
Ngoten nggih. Terus sambil berdoa, Allahumma membayangkan ketika membayangkan Rasulullah sedang khutbah, kamu menerima nasihat dari Rasulullah. Sambil berdoa, Allahumma innaka qad qulta wa qulukal haqqul mubin. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Allahumma inna qad sami'na qaulaka wa adha'na amraka wa qasadna nabiyyaka mutasyaffi'ina bihi ilaika fi dzunubina wa ma'afqala zuhurona. Min auzarina ta'ibina min zalalina muta'arifina bi khotoyana wa taqsirina fatub alina Allahumma alina wa syaffi' nabiyaka hadza fina warfa'na bi manzilatihi 'indaka wa haqqihi 'alika Allahumma ighfir lil muhajirin wal ansor wa ighfir lana wa li ikhwanina waghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min qabri nabiyyika wa min haramika ya arhamar rahimin. Itu doa ketika di Romana. Usahakan sholat di kemudian memperbanyak apa? Doa. Setelah doa tadi perbanyak berdoa sesuai hajatnya. Lah, ketika kita berdoa sesuai hajat kita, kita boleh bebas menggunakan bahasa sesuai yang kita pahami. Karena di situ tempat mustajabah. Mumpung sampai tekan Medina. Terus ziarah wonten makbarohe Rasulullah. Ketika ziarah ning makbarohe Rasulullah, tadi kan kita membayangkan bahwa Rasulullah masih hidup. Sehingga terlalu dekat yojo, terlalu jauh yo ojo, ngono yo terlalu dekat itu menimbulkan su'ul adab. Di antara su'ul adab sehingga tidak disunahkan niku memegang mencium dinding makbaroh. Makbarohnya Rasulullah itu tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Tadi membayangkan Rasulullah masih hidup, kamu sedang sowan, harus menjaga sopan santun. Karena apa? Karena itu dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Sehingga secara kesimpulannya ayat ini kita harus sopan santun pada Rasulullah. Termasuk sopan santun pada Rasulullah ya mestine ulo salam assalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sofatallah. Assalamu alayka ya Ahmad. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Mahya. Assalamu alayka ya Aqib. Assalamu alayka ya Hashir. Assalamu alayka ya Bashir. Assalamu alayka ya Nadir. Assalamu alayka ya Abdur. Assalamu alayka ya Tuhir. Assalamu alayka ya Akrama waladi Adam. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Nabi Rahmah. Assalamu alayka ya hadiyal ummah. Assalamu alayka ya qaidal ghuril muhajjalin. Assalamu alayka wa ala ahli baitika alladzina azhaballahu anhum rijsa wa dhuharuhum tadhhiru. Assalamu alayka wa ala ashabika thayyibin wa ala azwajika tahirin ummahatil mu'minin. Jazallahu anna afdhala ma jaza nabiyyan an qaumih wa rasulan an ummatihi wa sallallahu alayka
kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrikal ghafilun wa sallallahu alaika fil awwalin wal akhirin afdalla wa akrama wa a'la wa ajalla wa adyaba wa adhara ma shalla ala ahadim min khalqih kama istangqazna bika min abdulalah wa basorna bika minal inayah wa hadana bika minal jahalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh wa aminuhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqih wa asyhadu annaka qad balaghta risalah wa ataital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta aduwaka wa hadaita ummatak wa abadta rabbak hatta atakal yaqin wa sallallahu alaika wa ala ahli baitika thayyibin wa sallama wa wa syarrafa wa karrama wa azam. Itu uluk salam terhadap Rasulullah yang diterangkan dalam manasiknya Imam Ghazali. Kemudian ketika kita belum berangkat kemarin dititipi salam keluargane kok nyampe ke Rasulullah. Carane nyampe ke uluk salam ngene. Assalamu alayka ya Rasulullah min asnal matolib bin Zainal Arifin. Upomo sing titip assalamu alayka ya Rasulullah min Atina Zirwatal Aliyah binti Zainal Arifin. Assalamu alayka ya Rasulullah min Sofwah Labibah binti Zainal Arifin. Assalamu alayka ya Rasulullah min Sidah Rahmah binti Zainal Arifin. Assalamu alayka ya Rasulullah min Nuzulu Sakinah binti Zainal Arifin. Assalamu alayka ya Rasulullah min Asfiyah binti Syadzili. Iki contone apa? Nyampe ke salame keluarga sing dititipke diaturke ning Kanjeng Nabi. Iku yo penting. Jadi ketika apa ana keluarga titip iku sing paling penting nek iso ya titip apa iki? Titip salam diaturke Kanjeng Nabi urung-urunge. Titip kon nukokke geprek. Titip kon apa? Nek kon njikokke apa? Sumur pitu sing dadi apa? Sing dadi penyembuhe Rasulullah terhadap sahabat Muhajirin ketika awal datang di Madinah kan diuji dengan apa cuaca Madinah, akhirnya akeh sing do demam. Rasulullah kemudian berdoa di sumur 7 didoa, kemudian Rasulullah apa maringi apa idune Rasulullah kaya idune Rasulullah. Akhire sahabat waras. Mulakno wong saiki kok rono. Ya iki ana rahasiane ngono ya. Kemudian uluk salam pada sahabat Rasulullah. Karena di situ ada sahabat Abu Bakar, ada Umar. Uluk salami assalamualaikum ya wazirayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muawinaini lahu alal qiyam biddin madama hayya wal qaimina fi ummatihi ba'dahu ya abi umuriddin tattabi'ani fi zalika atharahu ta'malani bi sunnatihi fajazakumullahu khaira majaza wazirayi nabiyin andini. Dan di situ kemudian menghadap apa kiblat, membaca tahmid, sholawat sebanyak-banyaknya dan doa sebanyak-banyaknya. Juga setelah itu sholat di rondo. Itu penting sekali. Usahakan apa
di makom-makom mustajabah jenengan mencari waktu bener upama bar salat arba'in kok rame golek wektu sing sepi sekalipun itu tengah malam usahake pumpung tekan kono aja lali mau ning ndi mau ning ro manah maupun ustu wanah iki khususe jenengan ndongake putra-putrane tentang ilmu ngoten nggih ndongake tentang apa saatil ma'isyah wa mulazamatil ibadah. Semoga ada manfaatnya dan semoga lain kali masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sampai hatam manasik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.